فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Faedah yang sangat luar biasa mulia, memaafkan kesalahan orang yang merasa yang meminta maaf. Ingat, jangan sombong. Orang sudah minta maaf, maafin. Tidak boleh sama sekali kita ngotot. Karena kalau kita maafkan kesalahan orang yang sudah minta maafin, dia datang minta maafin saya, sudah selesai. Dengan itu Allah maafkan kesalahan kita. Kalau kita maafin dia, maka dengan izin Allah, kadar kesalahan dia, ya, misal kadar kesalahan dia 10.000 misalnya. Misal ini contoh saja supaya mudah difahami. Maka dengan kita memaafkan dia, kita dimaafin juga 10.000 gitu. Jadi ada unsur itu, makanya Allah suruh memaafkan. Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran, wa'alafina anin nas. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalilnya. Kata ulama, di antara pelajaran yang diambil dari Uhud adalah yang keempat, selain tadi semua yang kita sudah sebutkan 3 poin dengan panjang lebar dalilnya, lahirnya kaidah penting. Di antara kaidah ini kita akan sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah memaafkan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 134, dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu cirinya orang-orang yang beriman adalah mereka suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Biarpun dia susah atau dia sudah kaya, ya, semua di sedekah, dia selalu sedekah, ya. Dan ingat teman-teman sekalian, perusahaan yang paling menguntungkan, ya, bukan perusahaan yang besar, punya nama, punya administrasi. Antum mau perusahaan yang paling menguntungkan, luar biasa untungnya. Tidak perlu ada security-nya, tidak perlu ada apa-apa. Mau nggak tahu? Hah? Nggak ada yang mau tahu. Mau dicambukin kalau nggak mau tahu. Rumah-rumahnya orang miskin tuh. Itu rumah orang miskin, tidak ada security, nggak ada proposal, datang kasih sedekah, itu perusahaan paling menguntungkan. Kasih itu langit turun, dari langit turun. Ini perusahaan paling menguntungkan. Tiap hari cari rumah orang miskin, kasih mereka investasi, itu dari langit turun semua rezekinya. Nggak usah cari perusahaan-perusahaan besar, mau cari-cari investasi. Siapa yang mau saya kasih uang saya sekian miliar? Enggak. Ya, orang miskin semua itu perusahaan, nggak ada security, nggak ada apa kasih. Selesai urusannya. Kata Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalannya, di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang, Allah suka dengan orang yang berbuat kebajikan. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 22 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sebelum saya baca terjemahan ini teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali, nanti akan ada kita sampaikan kisahnya ya. Ayat ini sebenarnya nanti kita bahas di kisah Ifk, kisah tentang fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan. Ada kejadian nanti di perang Bani Mustalik, gitu kan. Tapi ayat ini kita datangkan di sini karena dalam kaidah ini, momen kaidah. Ada sepupunya Abu Bakar namanya Muslih bin Abi Muslih. Orang ini penyebar fitnah. Waktu Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan, padahal ini fitnah. Muslim Abu Muslim ini orang hadir di Badr, sahabat, tapi dia terpengaruh dengan gosip itu, dia juga sebarin, padahal dia orang miskin yang Abu Bakar biayai hidupnya. Waktu terbongkar ternyata itu fitnah, dan Muslim Abu Muslim dicambuk 80 derah karena berdosa, dan dia bertobat kepada Allah. Abu Bakar bilang, mulai sekarang saya nggak mau bantu kamu, bantuan bulanan sudah nggak ada, masa kau biayai hidup, gitu kan? Terus kemudian begini dan begitu, lalu kau yang sebarin fitnah, sekarang nggak ada lagi bantuan. Allah turunkan An-Nur ayat 22. Kata Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian. Ini kata para ulama turun untuk Abu Bakar. Khusus buat Abu Bakar karena kasus Muslim Abi Muslim. Nanti kita bahas di kisah Ifk. Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Karena Muslim sepupunya Abu Bakar. Demi Allah mulai sekarang saya nggak mau bantu kamu. Kata Abu Bakar begitu. Masa kau fitnah ponakanmu sendiri gitu. Seperti itulah. Maka Allah bilang, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan, maksudnya orang kaya, Abu Bakar orang kaya, di antara kalian bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi lagi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada,
Udah, Abu Bakar seperti Allah bicara gitu. Maafin, lapang dada lah. Apa manfaatnya buat saya kalau saya maafin? Allah mengatakan, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dengan kau maafkan, Allah maafkan kamu. Mau enggak? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waktu turun ayat ini teman-teman sekalian, Abu Bakar mengatakan, tentu ya Tuhanku, aku mau engkau maafkan. Tentu hai Tuhanku, aku mau engkau maafkan, sampai berulang kali. Lalu Abu Bakar memanggil Muslim lalu mengembalikan nafkahnya dan mengatakan, saya sudah memaafkanmu. Seperti itulah. Ya. Yang kedua, selain memaafkan, kaidah penting dari kasus ini adalah bermusyawarah. Mengajak orang-orang Muslim yang berakal, yang punya memang wacana, punya ilmu, punya pengalaman, ajak bermusyawarah. Walaupun mereka tadinya punya kesalahan, bukan sebagai tolak ukur. Sekarang dia sudah jadi baik. Jangan antum bilang, oh yang itu, saya juga tahu dulu dia pemabuk. Itu dulu, urusan dulu. Sekarang dia sudah di masjid 5 waktu sholat loh. Itu dulu itu pezina, dulu. Sekarang sudah berjilbab besar, urusan lain itu. Tidak ada urusan. Dan Islam tidak dilihat masa lalunya orang. Sampai ada seorang wanita pernah bertanya kepada seorang syekh di Saudi, mengatakan, syekh, saya ini pernah berzina. Apakah saya masih, sekarang saya sudah taubat, apakah saya layak menikah dengan laki-laki mukmin? Kata syekhnya, layak sekali. Dan kalau kau nikah sama orang mukmin, dia tidak akan lihat masa lalumu. Orang mukmin tidak mau tahu. Ini istri saya sekarang, ini suami saya sekarang. Titik. Masa lalunya tutup, nggak usah tanya-tanya. Apa kau pernah berzina nggak? Ngaku. Nggak boleh. Kalau dia bilang iya, gimana? Hah? Untuk apa? Sekarang di depan mata saya ini ya ini. Begitu agama ajarin. Tetap aja. Kata Allah dalam Al-Imran, surah nomor 3 ayat 159. Tadi ayat yang sudah kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka sebab rahmat dari Allah yang kepadamu hai Muhammad sehingga kau berlemah lembut dengan mereka. Kalau seandainya kau berkeras hati, lagi berhati kasar, tentulah ya mereka akan menjauh diri dari sekelilingmu, maka karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunlah buat mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Kemudian apabila kamu berbulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Saksi bahasan kita, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW justru dengan momen terjadinya tadi Uhud itu untuk tetap bermusyawarah dengan orang yang turun dari gunung pemanah. Maafin mereka karena mereka minta maaf, ajak mereka musyawarah. Jadi ada kaidah penting. Makanya bermusyawarah dalam hidup kita sebagai seorang muslim adalah bagian dari agama. Jangan selalu merasa punya pendapat sendiri teman-teman sekalian. Orang yang berakal tanya, orang yang punya pengalaman. Kita mau buka usaha baju, jangan langsung buka begitu saja. Datang kepada orang yang sudah buka sebelumnya. Tolong nasihati saya, sarannya apa? Saya harus mulai dari mana? Begitu. Mau buka sekolah juga tanya, musyawarah. Tanya orang-orang. Belum menikah, mau menikah, tanya orang yang sudah menikah, apa yang saya harus lakukan, bagaimana langkahnya. Semua kita musyawarahkan. Maka itu bagian daripada agama kita. Yang ketiga, Allah Zat yang Maha Tahu dan berkuasa serta senantiasa bersama dan mendidik orang-orang beriman. Dan ini sebuah kaidah penting. Selain bermusyawarah, selain memaafkan, kata ulama adalah seorang mukmin harus tanamkan dalam hidupnya kalau dia selalu diawasi oleh Allah. Allah asal dia beriman, Allah selalu mendidiknya, selalu bersama dengan dia. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Imran 179 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan seperti kalian sekarang. Allah tidak akan membiarkan kita kalah enggak. Atau masalah-masalah enggak mungkin. Ada masalah berarti sebab, angkat sebabnya, selesai urusannya. Sehingga dia menyisihkan yang buruk dari orang yang baik. Allah pasti akan sisihkan. Tadi sudah saya berikan contoh, kalau Allah keluarkan dari komunitas kita orang-orang buruk, berarti Allah memang mau mengeluarkannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang gaib, akan tapi Allah memilih siapa saja yang dikehendaki dari rasul-rasulnya menyampaikan wahyu. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang disampaikan, dengarkan, patuhi. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Halal nikmati, haram jauhi. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka pahalamu akan disiapkan besar. Yang keempat kaidahnya, kelemahan dan kekalahan terjadi pada saat mukminin tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sementara sebaliknya, kemenangan pasti datang kepada siapapun dan bertitik pusatnya pada ketaatan dan niat yang baik dalam menolong agama Allah azza wa jalla.
Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, qad ya'lamullahu alladhina yatasalluna minkum liwadha, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kamu menganggap bahwasanya panggilan atau doa ya atau seruan Rasul sama dengan seruan seseorang antara kalian. Kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan jangan dianggap sama. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kalian dengan berlindung dengan temannya. Maksudnya meninggalkan Nabi SAW di kancah peperangan. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 165 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalamma asab